Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang, wow, beneran terjadi di dalam tubuh kita setiap saat. Kita semua tahu kan soal mikrobioma usus? Tapi, ternyata ada penemuan baru yang bakal mengubah total cara kita memandangnya. Coba deh, pernah nggak kepikiran bakteri yang jumlahnya triliunan di usus kita itu sebenarnya ngapain aja sih? Apa mereka cuma numpang hidup aja gitu? Ternyata jawabannya jauh lebih keren dari yang kita kira. Iya, Anda nggak salah dengar. Bakteri di usus kita ternyata punya sistem mikroskopis untuk ngobrol langsung sama sel kita, dengan cara menyuntikkan berbagai zat. Ini penemuan besar loh, benar-benar mengubah semua yang kita tahu tentang hubungan kita dengan para mikroba ini. Oke, biar lebih jelas, mari kita bedah pelan-pelan. Kita mulai dari cerita lamanya dulu ya, apa yang dulu kita pikir kita tahu soal bakteri usus kita. Selama ini, pemahaman kita ternyata masih terbatas banget. Jadi, gini. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan itu udah tahu kalau mikrobioma itu penting. Mereka lihat ada hubungan, ada korelasi antara jenis bakteri tertentu dengan berbagai kondisi kesehatan. Tapi mereka nggak bisa jawab pertanyaan gimana caranya. Semuanya cuma sebatas, kayaknya nyambung deh, tapi belum ada bukti sebab akibat yang jelas. Dan asumsi lamanya tuh begini, para ilmuwan mikir, cuma bakteri jahat kayak Salmonella contohnya yang punya senjata berupa jarum suntik mikroskopis buat nyerang sel kita. Nah, bakteri yang baik atau komensal ini dianggapnya ya cuma tetangga yang kalem aja, hidup damai, nggak ngapa-ngapain. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Para peneliti di Helmholtz Munich nemuin sesuatu yang merusak semua asumsi tadi. Ternyata bakteri yang selama ini kita cap ramah itu punya alat suntik yang sama persis. Namanya keren, Sistem Sekresi Tipe 3 atau TTSS. Dan analogi jarum suntik ini pas banget, karena emang itu yang mereka lakukan. Ini adalah mekanisme super presisi buat ngirim pesan molekuler, langsung ke jantung sel-sel kita. Prosesnya sendiri itu luar biasa spesifik. Jadi bakteri baik ini deketin salah satu sel usus kita, nempel, terus jeleb. Dia keluarin sistem suntiknya buat masukin protein-protein khusus ke dalam sel. Ini bukan proses pasif atau kebetulan ya. Ini interaksi yang sangat aktif dan disengaja. Oke, pertanyaannya sekarang, setelah protein-protein ini berhasil disuntikan, terus ngapain? Apa sih tujuan dari komunikasi rahasia ini? Untuk menjawab itu, para ilmuwan ini melakukan pekerjaan yang luar biasa detail. Mereka memetakan lebih dari 1.000, bayangin, 1.000 interaksi antara protein bakteri ini dengan protein di dalam sel manusia. Dan yang mereka temukan adalah sebuah jaringan pengaruh yang super luas dan kompleks. Dan ternyata, protein yang disuntikan ini bukan protein sembarangan. Mereka itu kayak agen rahasia yang mentargetkan sistem paling vital di tubuh kita. Mulai dari ngatur sistem imun, jalur metabolisme, sampai respons peradangan. Intinya, mereka ngobrol langsung sama pusat kendali sel kita. Kutipan dari ketua penelitinya ini, Prof. Pascal Walter Braun, benar-benar merangkum segalanya. Dia bilang, penemuan ini secara fundamental mengubah pandangan kita tentang bakteri komensal. Ini bukan cuma penemuan biasa, ini pergeseran paradigma. Bakteri yang kita kira cuma tetangga yang diam-diam aja, ternyata adalah komunikator aktif yang bisa memanipulasi biologi kita. Hebatnya lagi, penemuan ini juga bisa jadi kunci buat memahami salah satu penyakit peradangan serius yang selama ini bikin bingung banyak dokter, penyakit Crohn. Jadi, para peneliti ini menemukan kaitan yang sangat kuat. Gen yang bertanggung jawab membuat jarum suntik bakteri ini ternyata jauh lebih banyak ditemukan di usus pasien penyakit Crohn. Ini petunjuk besar loh. Bisa jadi, aktivitas bakteri inilah yang jadi salah satu pemicu peradangan kronis yang terjadi di penyakit itu. Lihat deh perbedaannya. Jelas banget kan? Penelitian ini menunjukkan kalau keberadaan sistem suntik ini secara signifikan lebih tinggi pada pasien Crohn dibanding orang sehat. Ini adalah hubungan molekuler pertama yang ditemukan yang secara langsung mengaitkan aktivitas spesifik bakteri dengan penyakit ini. Dengan ditemukannya mekanisme ini, kita seolah-olah membuka babak baru dalam penelitian mikrobioma. Ini membuka pintu ke dunia yang sama sekali baru untuk memahami hubungan kita dengan triliunan bakteri yang hidup di dalam tubuh kita. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Cara kita memandang bakteri baik itu harus berubah total. Mereka bukan lagi cuma penumpang pasif. Mereka adalah pemain aktif dalam sistem biologis kita yang ikut membentuk kesehatan kita dengan cara yang baru sekarang kita mulai pahami.
Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kalau bakteri baik dan bakteri jahat sama-sama punya alat ini, siapa yang punya duluan? Apakah alat ini awalnya berevolusi untuk membantu kita, untuk menciptakan simbiosis yang sehat, lalu dicuri sama patogen untuk tujuan jahat? Nah, itu dia misteri berikutnya yang harus dipecahkan. Terima kasih sudah menyimak.